Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Adam, NPM 2018 455 00265 dari kelas R3B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yaitu matkul pengetahuan bahan bangunan, dan saya mendapatkan materi yang pertama yaitu bahan bangunan. Mari kita simak videonya. Materi bahan bangunan. Bahan bangunan adalah bahan atau material yang digunakan dalam pembangunan konstruksi bangunan seperti sarana dan prasarana. Bahan bangunan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan bangunan alami dan buatan. Bahan bangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang merupakan bekal untuk membangun rumah atau gedung dan sebagainya. Material bahan bangunan dapat didefinisikan sebagai salah satu elemen pokok yang menentukan kualitas rumah, murah atau mahal, dan sederhana atau mewahnya. Bahan bangunan juga diartikan pemegang peran penting dalam suatu konstruksi bangunan seperti menentukan kekuatan, keamanan, keselamatan, dan keawetan suatu bangunan. Penggunaan bahan bangunan. Penggunaan bahan bangunan dasarnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bahan bangunan utama yang terdiri dari kayu, beton, dan baja. Lalu bahan bangunan pengikat yang terdiri dari semen, cat, aspal, baut, paku, dan briket. Lalu ada bahan bangunan pendukung yang terdiri dari kerikil, batu bata, seng plat, besi beton, kawat benrat, dan bekisting. Lalu masuk ke bahan bangunan utama. Yang pertama dibahas adalah kayu. Kayu adalah material bahan bangunan yang sering digunakan dalam konstruksi. Setiap kayu memiliki sifat dan ciri tersendiri, baik dalam segi keindahan, serat, kadar air, keawetan, berat jenis, kerapatan, dan kekuatan. Kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan merupakan bahan baku konstruksi yang berkelanjutan, karena kayu diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam, hutan tanaman industri, atau lokasi lainnya. Secara umum, kayu mempunyai sifat yang kaku, mudah dibentuk, tahan lama, dan merupakan isolator panas serta listrik yang baik. Kayu dapat menjadi keras karena adanya akumulasi selulosa dan lignin. Kayu keras dapat dimanfaatkan sebagai tiang bangunan, dan kayu lunak diolah menjadi kertas karena mudah dijadikan pulp. Sifat kayu. Yang pertama, daya tahan terhadap beban, kuat, dan dapat menopang beban berat. Yang kedua, konduktor atau isolator panas. Yang ketiga adalah konduktor atau isolator listrik. Yang keempat, kelenturan atau kekakuan. Kayu mentah lentur dan kayu kering itu kaku. Yang kelima, keras atau lembut. Yang keenam, daya serap air, menyerap air dengan lambat. Lalu yang ketujuh, masa jenis, bervariasi tergantung jenis kayu. Lalu yang terakhir adalah kimia, bereaksi terhadap basa dan asam dan tidak teroksidasi. Lalu di sini ada tabel kelas kuat kayu dan juga kelas awet kayu. Selanjutnya, jenis kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Yang pertama ada kayu jati yang merupakan kelas awet 1, 2, dan kelas kuat 1 dan 2. Lalu ada kayu merbau, kelas awet 1 dan 2, dan kelas kuat 1 dan 2. Lalu ada kayu bangkirai, kelas awet 1, 2, dan 3, dan kelas kuat 1 dan 2. Selanjutnya ada kayu kamper, yang merupakan kelas awet 2 dan 3, dan kelas kuat 2 dan 1. Selanjutnya ada kayu meranti, yang merupakan kelas awet 3 dan 4, dan kelas kuat 2 dan 4. Lalu ada kayu kelapa dan kayu karet. Selanjutnya, ini adalah jenis produk kayu. Bisa diolah sebagai papan, menjadi papan, lalu ada menjadi kaso, tiang, dan juga balok. Lalu ada jenis olahan kayu. Yang pertama adalah kayu lapis berupa triplek atau multiplek. Lalu ada kayu lapis dengan muka serat kayu. Selanjutnya ada blok tik
Lalu ada particle board, ada papan atau kayu profil, dan juga papan motif. Keuntungan kayu yang pertama adalah murah dan mudah dikerjakan. Selanjutnya, mempunyai kekuatan yang tinggi dan bobotnya rendah. Selanjutnya, mempunyai daya penahan tinggi terhadap pengaruh listrik. Bila ada kerusakan dapat diganti dan diperoleh dalam waktu yang singkat. Lalu pembebanan tekan bersifat elastis. Dan yang terakhir, bila terawat dengan baik, maka akan tahan lama. Lalu kerugian kayu yang pertama adalah kurang homogen ketidaksamaan sebagai hasil alam. Yang kedua, mudah terbakar. Selanjutnya, dapat memuai dan menyusut dengan perubahan-perubahan kelembaban dan terjadinya gandutan yang cukup besar. Selanjutnya, bahan bangunan utama yaitu beton. Beton adalah bahan bangunan komposit yang terbuat dari beberapa campuran seperti semen, air, agregat, yaitu kerikil kasar dan halus, dan juga zat adiktif bila diperlukan. Biasanya beton mengering setelah pencampuran dan peletakan. Namun beton tidak akan menjadi padat karena air menguap, tetapi karena adanya semen yang berhidrasi dan merekatkan komponen lainnya bersama, akhirnya beton membentuk material seperti batu. Beton digunakan untuk membuat perkerasan jalan, struktur bangunan, pondasi, jalan, jembatan penyeberangan, struktur parkiran, dan dasar untuk pagar atau gerbang, serta semen dalam bata atau tembok blok. Sifat dan karakteristik beton. Yang pertama adalah kuat tekan beton. Kemampuan beton untuk menerima gaya tekan per satuan luas dan dinyatakan dengan MPa atau N per mm kubik. Yang kedua, kemudahan pengerjaan merupakan karakteristik utama yang juga dipertimbangkan sebagai material struktur bangunan. Walaupun suatu struktur beton dirancang agar mempunyai kuat tekan yang tinggi, rancangan tersebut juga harus diimplementasikan di lapangan. Yang ketiga, rangkak dan susut. Nilai kuat tekan beton relatif tinggi dibandingkan kuat tariknya, dan beton merupakan bahan bersifat getas. Nilai kuat tariknya hanya berkisar 9-15% saja dari kuat tekannya. Lalu pada struktur bangunan, umumnya beton diperkuat dengan batang tulangan baja sebagai bahan yang dapat bekerja sama dan mampu membantu kelemahannya, terutama pada bagian yang menahan tarik. Campuran beton memenuhi rasio yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 11% semen Portland, yang kedua 41% agregat kasar, dan 26% agregat halus, serta 16% air. Yang di samping ini adalah contoh penggunaan beton pada bangunan tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis beton. Yang pertama ada beton non pasir. Proses pembuatannya sama sekali tidak menggunakan pasir, hanya kerikil, semen, dan air, sehingga membentuk rongga-rongga yang berisi udara di celah-celah kerikilnya. Total berat jenisnya pun lebih rendah. Dan beton jenis ini digunakan pada pembuatan struktur ringan, kolom, dan dinding sederhana, bata beton, serta bius beton. Yang kedua adalah beton ringan. Dibuat dengan memakai agregat yang berbobot ringan dan biasanya ditambahkan zat adiktif yang menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung udara di dalam adonan beton. Yang ketiga adalah beton hampa. Beton jenis ini digunakan untuk pembangunan gedung-gedung tinggi karena memiliki kekuatan yang cukup tinggi, karena proses penyedotan air pengencer adonan beton ini menggunakan alat vakum sehingga adonan hanya mengandung air yang sudah tercampur dengan semen saja. Yang keempat ada beton serat. Dibuat dengan menambahkan serat-serat tertentu di dalam adonan tersebut, seperti asbestos, plastik, kawat baja, dan sebagainya, sehingga beton yang dihasilkan memiliki nilai keuletan tinggi dan juga tidak mudah retak. Yang kelima ada beton mortar. Beton mortar ini terdiri atas pasir, mortar, dan air. Ada 3 jenis mortar yang sering digunakan, yaitu semen, bisa menggunakan kapur, dan juga lumpur. Lalu gambar yang di samping ini merupakan jenis-jenis betonnya, seperti beton non pasir,
beton ringan, beton hampa, beton serat, dan juga beton mortar. Yang keenam adalah beton massa, adalah penuangan beton yang sangat besar di atas kebutuhan rata-rata. Memiliki dimensi yang berukuran lebih dari 60 cm. Perbandingan antara volume dan luas permukaannya pun sangat tinggi. Digunakan dalam pembuatan pilar-pilar bangunan, pondasi yang berukuran besar, dan juga bendungan. Lalu yang ketujuh ada beton bertulang. Beton ini merupakan adukan beton yang diberi tulangan dari baja. Penambahan tulangan baja ini akan meningkatkan kekuatan terhadap gaya tarik dan juga ductility struktur bangunan. Digunakan dalam struktur dengan bentang yang lebar seperti jalan raya, jembatan, plat lantai, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah beton prategang, yaitu beton bertulang yang tulangan bajanya diberi tegangan terlebih dahulu sebelum dicor, sehingga kuat untuk menyangga struktur dengan bentang lebar ini sangat cocok. Lalu yang kesembilan ada beton pracetak, adalah beton yang dicetak terpisah di luar area pekerjaan. Hal ini biasanya dilakukan karena terbatasnya lahan, area pekerjaan, dan juga karena ada alasan kepraktisan. Pengerjaan bangunan dapat dipersingkat sehingga lebih efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada beton siklop. Beton jenis ini menggunakan bahan tambahan agregat yang berukuran besar, sekitar 15-20 cm, dalam adonan beton tersebut. Hal ini meningkatkan daya tahan beton untuk digunakan dalam pengerjaan bangunan yang bersinggungan dengan air, seperti jembatan dan juga bendungan. Lalu gambar di samping ini merupakan beton massa, beton bertulang, beton prategang, beton pracetak, dan juga beton siklop. Selanjutnya ada komposisi dan campuran beton. Yang pertama, semen. Jika kadar semen dinaikkan, maka kekuatan dan durabilitas beton juga akan meningkat. Semen bersama dengan air akan membentuk pasta yang akan mengikat agregat mulai dari yang paling besar hingga yang paling halus. Yang kedua, air. Sebaliknya, penambahan air ini justru akan mengurangi kekuatan beton. Air cukup digunakan untuk melarutkan semen. Air juga yang membuat adukan menjadi kohesif dan mudah dikerjakan. Lalu yang ketiga ada rasio air dan semen. Biasanya disebut juga water to semen. Jika water to semen rasio semakin besar, kekuatan dan gaya tahan beton menjadi berkurang. Pada lingkungan tertentu, rasio air semen ini dibatasi maksimal 0,40 sampai 0,50 tergantung sifat korosif atau kadar sulfat yang ada di lingkungan tersebut. Lalu di sini ada persananya. Pasta semen 22% sampai 34% dari volume total beton. Lalu volume absolut semen 7% sampai 14% dari air yang sebanyak 15 sampai 20%. Dan yang terakhir agregat 66% sampai 78%. Selanjutnya ada tabel mutu beton per 1 meter kubik beton. Lalu di sini ada tabel jumlah semen minimum dan maksimum. Dan di bawahnya ada nilai-nilai slump untuk berbagai pekerjaan beton. Kelebihan beton. Yang pertama ada kekuatannya tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan struktur seperti beton mutu K225, K250, K350, dan seterusnya. Yang kedua, mudah dibentuk menggunakan bekisting sesuai dengan kebutuhan struktur bangunan. Yang ketiga, tahan terhadap temperatur tinggi. Yang keempat, biaya pemeliharaan rendah karena setelah mengeras menjadi batu, bila besi tulangan berada posisi yang baik di dalam beton, maka kemungkinan terjadinya karat dapat dikurangi. Yang kelima, lebih murah jika dibandingkan dengan baja. Yang keenam, mempunyai kuat tekan yang tinggi. Yang ketujuh, mempunyai tekstur yang terlihat alami sebagai batuan, sehingga dapat difungsikan sebagai bagian dari seni arsitektur. Yang kedelapan, bahan baku mudah didapat. Lalu yang terakhir, umurnya tahan lama. Selanjutnya ada kekurangan beton. Yang pertama, beton termasuk material yang mempunyai berat jenis 2400 kH per cm kubik. Lalu kuat tariknya kecil, 9-15% dari kuat tekannya. Dan yang terakhir, menuntut ketelitian yang tinggi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, bahan bangunan utama yang terakhir adalah baja. Baja adalah logam panduan
logam besi yang berfungsi sebagai unsur dasar yang dicampur dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon. Baja merupakan bahan dasar vital untuk industri. Semua segmen kehidupan, mulai dari peralatan rumah tangga, transportasi, generator pembangkit listrik, kerangka gedung, jembatan, hingga peralatan tempur semua menggunakan baja. Selanjutnya, keistimewaan baja sebagai bahan konstruksi. Yang pertama, pengerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan beton cor. Pada penggunaan beton cor, dalam proses pencetakan dan pengeringannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan penggunaan konstruksi baja. Yang kedua, kekuatannya sama dengan beton. Yang ketiga adalah nilai investasi. Baja lebih mudah bila dibongkar dan dapat digunakan kembali dibandingkan beton cor yang apabila bangunan dibongkar, maka materialnya tidak dapat digunakan kembali. Lalu yang terakhir, hemat biaya pengerjaan. Selanjutnya ada jenis-jenis baja. Yang pertama ada baja karbon, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon yang tinggi. Jenis baja karbon tersebut dibedakan sesuai dengan jumlah karbon yang menyusun pada baja. Yang kedua adalah baja paduan, merupakan jenis baja yang mendapat tambahan unsur tertentu. Tujuannya adalah untuk menaikkan sifat-sifat mekanik pada baja di temperatur yang rendah, yaitu low alloy steel, medium alloy steel, serta high alloy steel. Dan baja paduan dibedakan menjadi baja campuran khusus atau high speed steel. Penggunaan baja pada pekerjaan konstruksi. Yang pertama, baja konstruksi mengandung karbon kurang dari 0,7% C. Lalu yang kedua, baja perkakas memiliki kandungan karbon lebih dari 0,7%. Jenis baja perkakas memiliki sifat tahan pakai, tajam, mudah diasah, dan tahan panas serta kuat dan ulet. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk baja. Baja profil merupakan kategori baja yang digunakan dalam konstruksi dengan jenis dan bentuk yang sesuai dengan standar, memiliki sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda, sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kegunaan dan fungsi pada suatu konstruksi. Yang pertama ada wide flank, yang kedua ada baja profil U, yang ketiga ada baja profil C, yang keempat ada baja profil T, dan yang terakhir ada baja profil siku. Di bawah ini adalah gambar-gambar dari baja tersebut. Selanjutnya ada kelebihan baja. Yang pertama ada elastisitas, karena baja mengikuti hukum Hooke, yaitu hukum atau ketentuan mengenai daya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas, sehingga adanya elastisitasnya dapat diketahui serta momen inersia untuk penampang baja dapat ditentukan dengan pasti dibandingkan dengan penampang beton bertulang. Kelebihan yang kedua memiliki kekuatan yang tinggi, mempunyai konsekuensi bahwa beban mati akan kecil, sehingga material baja sangat bagus untuk konstruksi jembatan yang bentangnya panjang, bangunan tinggi, serta bangunan yang didirikan di atas tanah yang labil. Lalu, sifat yang seragam. Karena baja adalah material buatan pabrik, sehingga baja memiliki sifat yang seragam sesuai dengan standar mutunya. Yang terakhir adalah memiliki daktilitas yang bagus. Daktilitas adalah sifat material untuk menahan deformasi yang besar tanpa menyebabkan keruntuhan terhadap beban tarik. Selanjutnya ada kekurangan baja. Yang pertama, baja rentan terhadap tekuk. Karena elemen tekannya bekerja secara langsung sehingga baja rentan mengalami tekuk. Jadi, meskipun memiliki kekuatan yang besar, baja bukan merupakan material yang bagus untuk pembuatan kolom, sehingga dibutuhkan material tambahan yang berfungsi sebagai penopang baja agar tidak mengalami buckling. Yang kedua, rentan terhadap udara dan air, yang dapat menyebabkan korosi sehingga perlu dicat secara berkala. Dan baja termasuk konduktor panas yang baik. Hal tersebut dapat memicu kebakaran pada material sekitarnya. Yang terakhir adalah lemah terhadap beban siklis. Kekuatan baja lambat laun akan mengalami penurunan secara signifikan apabila dikenai beban tersebut terus-menerus.
Untuk mengatasi dampak dari beban siklis ini, baja perlu dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi kekuatannya setiap kali akan timbul beban siklis. Selanjutnya ada bahan bangunan pengikat. Yang pertama ini adalah semen, yang merupakan zat yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Ada berbagai jenis-jenis semen, yaitu semen Portland putih, semen Portland pozzolan, semen Portland ordinary Portland cement atau OPC, lalu ada semen Portland campur, lalu ada semen masonry, dan ada semen Portland composite. Yang kedua yaitu cat. Cat adalah zat yang digunakan setelah proses pengacian tembok dengan tujuan untuk memperindah ruangan. Jenis-jenis cat berdasarkan bahan pelarut yaitu ada cat minyak, cat thinner, dan cat air. Jenis cat berdasarkan jenis filler, ada cat organik, cat anorganik, dan juga zinc chromate. Lalu yang ketiga ada material aspal, yaitu bahan hidrokarbon yang bersifat melekat, berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan viskoelatis. Aspal merupakan bahan pengikat pada campuran beraspal yang dimanfaatkan sebagai lapis permukaan, lapis perkerasan lentur, dan juga aspal ini berasal dari alam atau dari pengolahan minyak bumi. Yang keempat ada baut dan juga sekrup. Baut yaitu bentuk pengikat berulir yang dipasang dengan ulir jantan eksternal, biasanya dalam bentuk mur. Baut ini digunakan untuk perakitan dan komponen yang tidak berulir dengan bantuan mur. Lalu ada sekrup, yaitu batang atau tabung dengan alur helix pada permukaannya. Digunakan sebagai pengikat untuk menahan dua objek bersamaan, dan sebagai pesawat sederhana untuk mengubah torsi menjadi gaya linear. Lalu yang kelima ada paku, yaitu logam keras berujung runcing terbuat dari baja yang digunakan untuk merekatkan dua bahan dengan menembus keduanya. Lalu yang terakhir ada briket, yaitu sebuah blok bahan yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briket yang sering digunakan yaitu briket batu bara, briket arang, gambut, dan juga briket biomasa. Lalu ada gambar-gambar di bawahnya ini merupakan bahan bangunan pengikat seperti tadi semen, cat, aspal, baut dan juga sekrup, serta paku dan juga briket. Lalu yang terakhir adalah bahan bangunan pendukung. Yang pertama ada batu kerikil atau sprit, yang biasanya digunakan untuk pembuatan fondasi yang dicampur dengan beton, dan juga memiliki karakteristik yang solid karena tak mudah mengalami perubahan bentuk meskipun ditanam di dalam tanah. Lalu yang kedua ini adalah batu bata. Batu bata merupakan material pembuat dinding, yang terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerahan. Jenis-jenis batu bata yaitu ada bata merah biasa, bata merah oven, batako, bata hebel, dan bata berlubang. Lalu yang ketiga ada bekisting, yaitu cetakan untuk membuat fondasi, tiang bangunan, dan juga lainnya. Juga sebagai pijakan sementara saat melakukan pembangunan. Bekisting dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah sengplat, yaitu material bangunan yang berupa lembaran plat baja yang tipis. Sengplat terbuat dari bahan seng dan aluminium atau biasanya disebut zinkalum atau alvalum. Ada juga sengplat yang berlapis galvanis. Lalu yang kelima ada besi beton, yaitu rangka besi yang digunakan untuk memperkuat struktur beton pada bangunan yang berfungsi menambah daya lentur pada beton, sehingga tahan terhadap beban statis maupun beban dinamis. Tanpa adanya besi beton, maka beton bangunan akan lebih mudah retak saat terjadi guncangan-guncangan seperti gempa bumi. Lalu bahan bangunan pendukung yang terakhir yaitu kawat benrat, yang memiliki fungsi umum untuk mengikat
serta beberapa lainnya untuk melindungi sesuatu atau memperkuat suatu rangkaian benda kaku dan juga keras. Dan ini adalah gambar-gambar dari bahan bangunan pendukung. Ada batu kerikil, batu bata, bekisting, sengklat, besi baja, dan juga kawat benrat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.